pelaku pesugihan di sebuah gunung karena mengalami kebangkrutan ekonomi dalam bisnisnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Hartono, pria kelahiran tanggal 30, melakukan ritual pesugihan dan selalu dihantui sosok Nyai Dewi Mayangsari. Menurut pengakuannya, Hartono melakukan pesugihan karena mengalami kebangkrutan usaha. Karma buruk apalagi yang akan terjadi dalam hidupnya? Selamat malam Pak Hartono. Malam, Pak. Umurnya sekarang menginjak berapa? 44 tahun. 44 tahun. Bulan Ya, enam. istri anak lengkap Bapak? Saya sudah cerai. Pak, tolong Pak. Tutup, Jangan Pak. disita tangan saya, janji saya bayar hutang saya perlu waktu Pak. Kami sudah cukup ngasih waktu buat Bapak. Tapi Bapak selalu molor. Dan ini sudah prosedur dari kantor kami. Tapi saya mohon Pak, Pak tolong Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Cepat, Pak. Tolong Pak. Abi. Pergi kalian. Gak usah sok baik ya. Kalian senang kan aku bangkrut? Saya keji. Loh. Hei. Mau kemana kalian? Mas, untung kamu sudah pulang. Jadi aku nggak perlu telepon kamu untuk menjelaskannya. Iya tapi bawa koper gini mau kemana? Kami mau pindah ke rumah orang tuaku, Mas. Ipan dan Agni perlu tempat tinggal, Mas. Tolong, jangan pergi deh. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku nggak bisa hidup tanpa kalian. Maafkan aku, Mas. Aku dan anak-anak harus tetap melanjutkan hidup. Aku sudah kirim gugatan cerai untuk kamu, Mas. Cerai, Di. Aku sudah gak tahan, Mas. Kamu sudah bangkrut, Mas. Aku gak mau hidup susah seterusnya, Mas. Dan anak-anak juga gak mau. Kita harus pisah, Mas. Ayo, sayang. Di. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalin aku, Di. Aku butuh kalian. Keputusanku sudah bulat. Ayo, sayang. Kita harus pergi. Gimana, Agni? Jangan pergi, Sa. Lepaskan, Mas. Saya menuliskan kata 444. Entah kenapa, saya merasakan di Pak Hartono di dalam jiwanya dia. Ada rasa dari ketika sebelum mencapai umur 44, selalu berkunjung dan berwisata spiritual. Saya melihat di sini kegagalan dalam bisnis. Kemudian saya melihat juga ada dia dikejar orang. Mungkin kayak debt collector kayaknya seperti ini. Kemudian hancurlah sudah dan berakibat fatal sampai sekarang di sebuah gunung di Jawa Timur. Mbak, kedatangan saya Aku sudah tahu yang kamu mau. Saya belum ngomong, Mbak. Jadi gini, Mbak. Saya pengen punya tuyul, Mbak. Jangan tuyul. Itu tidak cocok untuk kamu. Semua keinginan kamu ada di suatu tempat di pantai selatan. Kamu harus mencari gubuk yang ada 4 patok terpancang dan tertanam di depannya. Dan dari tiap-tiap patok itu, kamu harus tetesi darah kamu sedikit-sedikit. Aku harus lakukan sesuai dengan perintah Pak Dukun. Wahai Nyi Mas Dewi Mayangsari, aku datang ingin melayani keinginanmu. Sudilah engkau menerima aku. Dan saya menggambarkan ular besar, ularnya sekitar 3 meter dan bersisik-sisiknya banyak sekali. Bunga 7 rupa juga saya tulis di sini. Saya suka makan bunga. Di pertengahan tahun 2016, setelah Idul Fitri, saya melakukan
ritual pesugihan, itu sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan kunjungan ke dan Pantai Selatan. Seperti ada ular yang menghampiriku. Sekalipun memang benar itu ular, aku harus tetap memejamkan mata. Mau apa ular ini? Seperti biasa, sebagaimana biasanya manusia-manusia yang melakukan ritual menggunakan sesaji dan sebagainya. Dan malam itu juga saya secara gaib dengan ruh yang mengatakan bahwa dirinya Nimas Dewi Mayangsari atau Ratu Kidul. Bangun. Bangunlah kau. Siapa kamu? Jangan takut. Aku datang karena kau yang memanggilku. Jadi, engkau Nimas Dewi Mayangsari. Benar. Akulah yang kau panggil-panggil itu. Lalu itu? Dia adalah pengawalku. Jadi, sebenarnya apa yang kamu mau? Nimas Dewi Mayangsari, aku datang ingin meminta bantuanmu agar aku bisa mendapatkan kekayaan dan agar perusahaanku bisa kembali jaya. Aku akan membantumu mendapatkan itu semua. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan sebelum kau mendapatkan itu semua. Syarat apa itu, Nyai? Kamu harus memakan kembang 7 rupa setiap hari. Baik, Nyai. Akan saya lakukan. Dan satu lagi, kamu harus menemaniku malam ini. Yang pernah didapatkan dari bersenggama itu apa, Bapak? Biasanya ada yang katanya dulu nih, ada yang sisiknya nanti berbentuk emas yang bisa dijual atau dicairkan atau bagaimana, saya nggak kurang begitu paham. Bapak dapatnya apa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Untuk buka usaha, tentu membutuhkan modal, Nimas. Aku akan memberikannya kepadamu. Bukalah tanganmu. Juallah sisik emas itu dan jadikanlah modal usahamu. Terima kasih, Nimas. Terima kasih. Sekarang aku kaya dari hasil penjualan sisik emas. Ini Pak, berkasnya semuanya. Mau apa kamu kemarin? Hah? Aku mau ikut tender di sini. Mau ikut tender? Perusahaan kamu itu sudah bangkrut. Aku akan bikin perusahaan lagi dari nol. Aku akan bangkit lagi. Mau bangun perusahaan dari nol, itu tidak mudah. Butuh uang yang banyak, miliaran. Kamu makan sehari 3 kali ya susah. Jangan mikir kamu bakal punya perusahaan. Aku akan mencari uangnya. Cari kemana? Kamu lupa ya? Dulu perusahaan kamu bangkrut, kenapa? Karena kamu banyak hutang. Dan gak ada orang yang mau pinjamkan uang itu. Nimas Dewi Mayangsari, aku butuh pertolonganmu. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Namanya Rahmat. Mati lampu nih. Hei, siapa di luar? Jangan main-main ya. Hei, hidupin lampunya. Nyala
lagi. Waduh, listriknya nggak bener kali ini. Ada-ada aja. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan saya. Karena Nimas Dewi Mayangsari benar-benar menghilangkan nyawa sayangan saya. Ada mayat ini. Hartono, Rahmat pesaingmu sekarang sudah mati. Dia memang pantas mati, Nyimas. Karena kamu telah memberikan aku tumbal, maka kamu pantas mendapatkan hadiah sisik emas lagi dariku. Emas. Makasih, Nyai. Makasih. Terima kasih, Nyai. Kasih sama siapa, Bapak? Enggak masuk apa-apa. Tolong aku, Nyai. Nyai, aku mohon bantuanmu. Tolong sirap orang-orang. Sekarang semua orang tidak akan menganggapmu rendah. Terima kasih, Nyai. Ada yang ingin langsung bergabung dengan saya. Presentasi Hartono sangat mengagumkan. Pasti akan untung sangat besar. Pak Hartono, saya akan join sama Anda. Terima kasih. Pak Hartono, saya sangat setuju dengan ide Anda. Dan saya akan menginvest 50% dari modal awal. Terima kasih. Presentasi Hartono sangat mengagumkan. Pasti untungnya sangat besar. Pak Hartono, kami semua yakin dan percaya Bapak yang pantas untuk memegang proyek ini dan memenangkan tender. Akhirnya tender itu jadi milikku. Proyek pertama yang akan menjadi awal kesuksesanku. Terima kasih, Nyimas. Selama ini Nyimas sudah banyak membantu saya. Hartono, hajatmu sudah kukabulkan. Aku minta malam ini kau berhubungan denganku. Tapi sebelumnya, kamu harus mandi dengan kembang 7 rupa dan memakai minyak yang paling harum. Dan jangan lupa, sebarkan wangian yang aku suka di dalam kamar. Baik, Nyimas. Nyai Dewi Mayangsari. Nyai Dewi Mayangsari. Aku sudah menyediakan semuanya yang kau mau. Datanglah, Nyai. Oke. Nyai. Sisik emas. Sisik emas. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Akhirnya aku bisa memiliki rumah yang membuat orang lain iri. Harta kekayaan yang selama ini hanya mimpi sekarang ada dalam genggamanku. Permisi, Pak. Ini tasnya. Udah taruh di kamar apa di ruang depan, Pak? Kamu taruh aja di ruang belakang. Tapi ingat ya, Jo. Jangan kamu coba-coba masuk ke kamar belakang yang kemarin saya bilangin sama kamu. Iya, Pak. Ngapain kamu masih di sini? Sana cepat. Baik, Pak. Kamar ini akan menjadi kamar khusus kita, Kak.
Kenapa banyak kembang-kembang kayak gini? Sepertinya ini hari keberuntunganku. Tolong! Ampun! Jo, kenapa dia, Nyai? Dia mencoba mengambil sisik emasmu. Oh, kalau begitu memang dia pantas untuk mati. Sweet. Ya. Nih, Ivan. Papa. Nih, lihat. Papa bawain kalian mainan. Nih. Wah. Pak, ini kan robot yang lagi terkenal, Pak. Lagi ngetren. Teman-teman aku juga punya, Pak. Makasih ya, Pak. Oh. Ini bonekanya lucu banget, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, suka nggak? Makasih ya, Pak. Suka banget. Alhamdulillah kalau kalian suka. Soalnya tadi Papa bingung mau beli mainan yang mana. Makanya lain kali kalian ikut deh kalau Papa mau beli mainan. Jadi kalian bisa milih sendiri-sendiri. Iya, Pak. Nih, dengar. Papa kemari mau ngajak kalian pindah ke rumah Papa yang baru. Cukup, Mas. Cukup. Sini. Apanya yang cukup? Aku ngajak mereka untuk tinggal di rumahku, di rumah yang lebih layak. Dan mereka mau, gak ada masalah kan? Enggak, Mas. Aku juga nggak akan mau. Dan anak-anak akan tetap di sini bersamaku. Kamu gak usah macam-macam. Mereka anak-anakku juga. Aku tetap ingin bercerai sama kamu, Mas. Aku gak akan setuju. Aku masih cinta sama kamu. Dan bahkan usahaku sekarang udah jalan lagi. Aku bisa beli rumah yang lebih bagus sekarang. Aku betul-betul cinta sama kamu, Ti. Dan aku mau kita bisa tinggal sama-sama lagi. Aku bisa membawa anak dan istriku ke rumah itu. Tetapi sepertinya istriku bisa merasakan sesuatu yang ganjil di rumah tersebut. Ayo, masuk. Ini rumah kalian yang baru. Gimana, kalian suka kan? Suka banget, Pak. Yaudah, sekarang Papa tunjukin ya di mana kamar kalian. Ayo. Kok kamu seperti habis melihat setan aja? Maaf, Mas. Aku nggak tahu Mas mendekat. Mas, kok aku ngerasa rumah ini aura mistisnya kuat banget ya? Itu kan cuma perasaan kamu aja. Aku beli rumah ini kondisinya udah begini. Kamar aku di mana ya, Mas? Dia. Aku manggil kamu mau nunjukin kamar kamu di mana. Kan aku biarkan kamu tinggal di sini. Dek, kita beresin baju yuk. Ayo. Kak, ada ular, Kak. Ada ular. Mama, ada ular. Mana, Nak? Mana ularnya, Nak? Itu. Mana ular? Mana? Apa salahku, Nyai? Aku tidak suka ada yang mendekatimu, Hartono. Kamu adalah milikku. Hanya aku yang boleh berhubungan denganmu. Aku ingin kau mengusir anak istrimu. Kalau tidak, aku akan menyingkirkan mereka. Kamu harus menepati janjimu, Hartono. Tentu, Nyai. Biar aku yang usir mereka. Aku akan usir mereka sekarang. Tidak usah, Hartono.
Aku ingin bersamamu malam ini. Mas Dewi Mansari benar-benar meneror anak dan istriku dengan mengirim berbagai makhluk gaib yang mengerikan. Mas, ada setan, Mas. Setan? Setan apa? Ada setan di belakang rumah, Mas. Perempuan pakai baju hijau tapi mukanya hancur, Mas. Gak ada siapa-siapa di sana. Mas, tapi tadi aku cium wangi bunga kenanga, Mas. Kamu itu kebanyakan melindur. Udah ayo kita tidur lagi. Masih malam nih. Ya, ayo. Ya Allah, Mas kenapa di sini jadi banyak ular, Mas? Kalian tenang dulu. Tenang. Biar papa singkirkan ularnya. Nimas. 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 Nyai. Kenapa terus kamu ganggu keluargaku? Seperti aku bilang, aku tidak suka diganggu oleh keluargamu. Kita lihat sampai kapan mereka kuat bertahan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan anak dan istriku tetap tinggal di rumah itu. Tetapi tidak selamanya aku bisa menahan mereka. Kalian mau kemana? Kami mau keluar dari rumah ini, Mas. Rumah ini angker, Mas. Emangnya Mas Hartono nggak merasakannya? Kami sering merasakan kejadian aneh, Mas, di sini. Iya, Pak. Ipa juga nggak mau punya rumah yang banyak ularnya. Serem. Iya, Agni juga takut. Pokoknya, aku akan bawa pulang anak-anak, Mas. Sebelum celaka. Tolong, kalian jangan pergi. Aku janji, aku akan cari paranormal untuk bisa membersihkan rumah ini. Yaudah, sekarang kamu ajak anak-anak ke kamar. Kenapa ular-ular itu selalu meneror anak-anakku ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Mas Hartono kemana ya? Kok belum balik-balik? Aku takut terjadi apa-apa sama Mas Hartono. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Aku harus cari Mas Hartono. Apa Mas Hartono ada di dalam ya? Mas Hartono? Mau apa kamu kemari? Aku kan udah bilang, jangan coba-coba masuk kamar ini. Mas, aku cari-cari kamu, Mas. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu, Mas. Apa sih kamu? Memangnya ada apa di dalam sana, Mas? Gak ada apa-apa. Ini pesan dari pemilik rumah sebelumnya. Kalau perempuan masuk sini pasti kesurupan. Kamu mau kesurupan? Lagian kamu pakai beli rumah mistis kayak gini sih, Mas. Rumah ini dijual dengan harga yang sangat murah. Sayang kalau aku nggak beli. Ya udah kita tidur ya, Mas. Udah malam. Tapi aku takut tidur sendirian, Mas. Lebih baik kamu tidur aja sendiri. Aku mau tidur di sini. Loh, kenapa, Mas? Apa-apa udah deh. Kamu jangan banyak tanya. Ini pesan dari pemilik rumah sebelumnya. Mas. Hei, saya membutuhkan uang 20 miliar. Aku ingin ikut tender yang lebih besar lagi. Mudah. Aku akan berikan padamu. Tapi, kali ini kamu harus memberikan salah satu dari anakmu. Tidak, Nyai. Aku tidak akan mengorbankan anakku. Anak dan istriku adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Lebih baik aku yang jadi tumbalnya.
tidak akan melepaskanmu. Suatu saat aku pasti akan mendapatkan anakmu. Ularnya masih ngejar, Ma. Pergi! 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 Kemana orang itu? Gak ada ya? Jangan-jangan itu setan, Ma. Papa kemana sih? Lama-kelamaan jadi makin serem. Iya, Ma. Kita udah teriak-teriak minta tolong. Tapi mana? Papa kok nggak datang? Sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hartono di dalam kamar itu? Kenapa dia nggak keluar juga? Saat Agni dan Iban berteriak minta tolong. Aku harus segera mencari tahu sendiri. Kalian masuk duluan ya. Mama mau ke toilet dulu sebentar. Tapi Ma, kalau nanti ularnya datang lagi gimana? Kan tadi udah Mama usir ya. Kalian masuk sekarang ya. Ya sayang ya. Apa yang Mas Hartono lakukan? Terima sangat menggangguku. Kamu? Mas, apa yang kamu lakukan di dalam kamar ini, Mas? Hah? Kenapa kamu tidur sama batang pohon pisang itu, Mas? Kamu melakukan pesugihan, Mas. Aku udah bilang sama kamu ya. Jangan kamu coba-coba masuk ke dalam kamar ini. Kenapa kamu gak nurut? Anak-anak nyariin kamu, Mas. Tadi kami dikejar ular besar, Mas. Tapi ternyata ular besar itu ada di kamar ini, Mas. Apa kamu menyembunyikan sesuatu tentang ular itu, Mas? Hah? Aku nggak mau anak-anak jadi korban ular itu, Mas. Kita gak akan jadi korban ular itu. Mas, Mas. Kamu ambil anak-anak, bukan mereka keluar. Iya, Mas. Kamu lebih milih istrimu daripada aku. Aku gak akan biarkan keluargaku sendiri menderita. Biarkan mereka bebas. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup dengan orang lain. Iban, Agni, kita harus cepat pergi dari sini, sayang. Kenapa tiba-tiba Mama ngajak kita pergi? Iya, Ma. Udah, gak usah banyak tanya. Kita harus cepat pergi dari sini, nak. Ayo, nak. Mana kalian? Mas Hartono! Kamu apakan Mas Hartono? Hartono tidak akan bisa menolong kalian. Dan kalian tidak akan kubiarkan keluar dari rumah ini. Bunuh mereka! Jangan kemana! Pergi! Pergi! Nimas, Nimas, tolong Nimas. Jangan, tolong. Jangan Nimas. Nimas, aku akan ceraikan Jarti. Apa, Mas? Apa yang kamu katakan, Mas? Aku akan ceraikan kamu. Ini demi kebaikan kalian. Enggak, Mas. Aku nggak mau, Mas. Cepat kalian pergi dari sini. Aku tidak akan biarkan mereka pergi. Pulang! Serang mereka! Nimas. Tolong Nimas. Biarkan mereka pergi. Aku janji. Setelah ini nggak ada lagi yang akan mengganggu kita. Baiklah, aku lepaskan mereka. Jangan kamu ganggu Hartono. Dan cepat pergi dari sini. Jangan, Mas. Ini dosa besar, Mas. Kamu sudah menyekutukan Tuhan, Mas. Ayo kita pergi, Mas. Ya, pergi ikut sama aku dan anak-anak, Mas. Ayo kita pergi, Mas. Ayo, Mas. Yarti, kamu nggak usah pikirin aku. Sekarang kalian pergi. Cepat pergi! Sebelum saya berubah pikiran.
beberapa jin yang saya deteksi di sini. Satu orang perempuan dengan julukan Nyai, tetapi bukan Nyi Roro Kidul. Dan satu orang pangeran yang bentuknya seperti ini. Nimas, maafkan aku atas kejadian hari ini. Mulai besok tidak akan ada lagi yang berani datang ke sini. Jika masih berani, mereka akan mati. Iya, Nimas. Dia datang. Yang Mulia Raja. Raja. Tolong maafkan hamba Yang Mulia Raja. Ini semua salah hamba. Aku akan membuat perhitungan dengan orang ini. Salah saya apa, Raja? Karena kamu sudah berhubungan dengan Nyimas Dewi Mayangsari. Dia adalah permaisuriku. Maafkan hamba Yang Mulia. Hamba bersama Hartono hanya mencari tumbal dan pesugihan saja. Mohon maafkan hamba Yang Mulia. Aku tidak peduli apapun alasannya. Aku akan sumpahi orang ini. Dia akan sial selama hidupnya. Secara ekonomi tidak ada. Oh, nggak ada hasil. Nggak ada. Cuman saya berprinsip ketika hidup dalam sebuah kesusahan, ya kalau mau hitam sekalian gitu. Ketika itu ya. Kebakaran! 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 Tolong! Tolong! Wah! Tolong! Kebakaran! Ada apa? Kebakaran di mana, Pak? Itu ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Itu. Kantor baik-baik aja, Pak. Iya. Suruh dia masuk. Saya yakin, Pak, suami saya ditahan sama penunggu rumah ini, Mbak. Suami saya berubah jadi orang lain, Mbak. Tolong suami saya, Mbak. Sebentar. Dari aura yang tangkap batin saya, memang rumah ini memiliki orang tidak baik. Saya akan coba mengusir penunggu rumah ini. Iya, Pak. Sebentar. Iya, terima kasih, Pak. Silakan diminum. Iya, Pak. Darah. Darah. Kenapa, Pak? Darah. Darah. Apa-apaan ini? Darah. Bapak nggak bisa lihat. Ini air. Sudah. Saya batalkan semua kerjasama kita. Tunggu, Pak. Saya minta maaf, Pak. Tapi sumpah saya tadi lihat ini darah. Saya tidak mau bekerja sama dengan orang aneh seperti Anda. Pokoknya kerjasama kita batal. Permisi, Pak. Pak. Ular tadi dia. Keluar dari rumah ini. Mbak. Ular ini bukan tandingan saya. Maaf, saya tidak bisa membantu. Maaf. Paduka, saya mohon maafkan saya. Karena saya sudah berhubungan dengan Nyimas Dewi, Paduka. Saya ingin usaha saya bisa kembali sukses, Paduka. Tolong maafkan saya. Kesalahanmu sangat berat. Berhubungan dengan permaisuriku adalah kesalahan yang fatal. Aku sangat sulit untuk memaafkanmu. Tapi Paduka, saya berjanji. Saya akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahan saya, Paduka. Baik, aku akan memaafkanmu. Tapi dengan satu syarat. Kau harus bersedia meminjamkan tubuhmu untuk aku tempati. Tapi kau boleh saja untuk menolaknya. Tapi kau akan dapat masalah. Karena aku tidak akan membantumu dalam mengembangkan usahamu. Baik, Paduka. Paduka boleh meminjam tubuh saya. Aku adalah raja. Aku akan membuat semua orang tunduk padaku. Selamat datang, permaisuriku. Aku akan membuat pria ini sukses. Agar semua orang tahu siapa aku. Aku harus
membuat Mas Hartono keluar dari rumah. Mas, untung kamu ada di rumah, Mas. Aku mau ngomong penting sama kamu, Mas. Siapa kamu? Aku Giatri, Mas. Istri kamu, Mas. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Saya bukan suami kamu. Pergi kamu. Mas. Aku bukan suami kamu. Aku adalah raja segala raja. Maksud kamu apa, Mas? Perempuan tidak tahu tata krama kamu. Cepat sujud di hadapanku. Cepat! Untuk perusahaan saya mungkin tidak banyak kelebihannya, Pak. Tapi saya tahu kalau perusahaan saingan saya ini melakukan praktek pesugihan dan dia menumbalkan orang-orang di sekelilingnya. Kita tinggal tunggu saja, Pak. Anda atau saya duluan yang akan ditumbalkan. Anda telah merusak reputasi saya. This is impossible. Saya tidak bisa begitu saja percaya dengan apa yang Anda omongkan. Anda bisa buktikan. Saya akan buktikan. Saya pastikan bahwa dia membawa jenglot di dalam kantongnya. Keterlaluan. Anda jangan asal ngomong ya. Tenang. Anda tenang dulu. Saya juga butuh bukti. Apa Anda bisa keluarkan semua isi kantong Anda sekarang? Ya, setelah itu saya selalu bayang-bayangi dan hidup bersama ruh. Ruh itu masuk ke jasad saya, ke tubuh saya, dan selalu membisikkan bisikan-bisikan yang kadang negatif, kadang positif. Dan setelah itu ada bayangan-bayangan atau ilustrasi yang mengatakan mengaku sebagai Raja, keluarlah dari tubuhku. Kau tidak bisa memerintahku, Hartono. Raja, kenapa aku belum sukses juga? Belum saatnya. Ada rencana besar untukmu. Tapi kamu hanya berjanji-janji saja. Ampun Raja, ampun. Sakit. Itulah akibat bila kau selalu membantahku. Baik Raja, aku akan mendengarkanmu. Dewi! Nyimas Dewi Mayang! Keluarlah! Hormat saya, Gusti Raja. Nyimas Dewi, pergilah kepada orang-orang yang mengenali Hartono. Kau sebarkan penyakit ke orang-orang yang mengenali Hartono. Dan biarkan Hartono yang menjadi penyembuhnya. Baik, Gusti Raja. Ampun Raja, ampun Raja. Itulah rencana besarku. Kau jangan terlalu bodoh untuk tidak memahaminya. Baik Raja, baik. Maafkan aku Raja. bukan hanya kepada keluargaku. Nyimas Dewi Mayang Sari pun melakukan teror kepada warga sekitar rumahku. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Kau akan lumpuh dan berobat ke Hartono. Tolong kembalikan wajah saya biar cantik seperti dulu, Pak. Aku sebenarnya berupa. Sebetulnya dia adalah wanita yang cantik. Sekarang berdiri. Saya sudah sembuh. Terima kasih, Pak. Aku adalah raja dan
orang-orang di sekitarku akan sujud kepadaku dengan sukarela. Sekarang kalian semua sujud kepadaku. Sekarang aku bisa menikmati kesuksesanku. Permisi Bapak, ini ada kartu undangan perkawinan untuk Bapak. Giarti mau nikah? Kurang ajar. Aku nggak akan biarkan Giarti menikah lagi. Raja, aku akan membalaskan dendam. Tolong aku, Raja. Mau apa kamu kesini? Mau ngapain? Ini orangnya. Apa-apaan ini? Mas! Kamu sudah gila ya? Datang-datang pukul orang aja. Aku kasih tahu kamu. Dia ini bukan orang yang tepat buat kamu. Dia calon istri yang tidak setia. Kalau kamu miskin, dia tinggalin kamu. Jangan, ya Mas. Aku mantan suaminya. Mas! Kamu... Jangan pernah sentuh aku. Karena aku adalah raja di atas raja. Sekarang kita ambil Agni anaknya Hartono sebagai tumbal. Kamu ikut. Apa-apaan ini? Aku adalah raja segala raja. Kenapa kalian tidak tunduk menyembahku? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong suami saya Pak Ustadz. Suami saya seperti kerasukan Pak Ustadz. Bapak jahat. Aku bukan bapakmu. Aku adalah raja. Yang mulia, sekarang izinkan hamba untuk menjadikan anak ini sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Kalau kalian minta kesembuhan, mintalah kesembuhan kepada Allah, bukan kepada manusia. Apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Macam berani-berani kau melawanku. Kalian adalah rakyatku. Serang dia. Kenapa aku bisa ada di sini? Kamu sudah menjadi pelayanku. Aku nggak mau. Aku mau pulang ke keluargaku. Kamu dikunci sekarang. Amin. Dan tidak bisa ada yang seperti ini lagi. Kalau ada bisikan-bisikan itu, kamu langsung bilang, udah, saya tidak bisa, tidak percaya sama hal-hal seperti itu. Mas Hartono! Ya Allah. Maafkan aku. Iya Mas, aku sudah maafkan kamu. Maafkan Papa ya nak. Iya Pak. Maafkan. Iya Pak. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات